Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda berasal yang saya hormati, yang juga mengikuti kajian-kajian keislaman dan berita-berita ataupun informasi-informasi yang disampaikan melalui video-video yang ada di channel Wali NU ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih bisa berjumpa lagi melalui sarana YouTube ini. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun ruhani, dimudahkan di dalam segala urusan di dunia ini hingga kelak yaumil akhirah, yaumil hisab dan seterusnya. Dan juga semoga kita semua dianugerahkan rezeki yang berlimpah, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikannya kita semua ini sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan keridhaannya dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air semuanya, pada kesempatan kali ini Wali NU menghadirkan satu bagian rekaman dari video-video yang ada di Padasuka ya. Kebetulan video kali ini adalah video yang berjudul Live Polemik Nasab, Layakkah Kiai Imaduddin diberhentikan dari LBM PBNU? Video ini bersumber dari Padasuka TV yang memfasilitasi diskusi ataupun perbincangan live antara beberapa tokoh-tokoh pemerhati diskursus nasab Ba'alwi. Yang pada kesempatan kali ini Wali NU akan mencoba menampilkan komentar yang disampaikan oleh Bapak Taufik CH SH MH, seorang praktisi hukum ya, karena ada beberapa hal yang mungkin menarik dan juga perlu Anda tahu, dan mungkin juga bahkan Anda ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik CH. Kami persilakan ya menambahkan komen ataupun pendapat Anda melalui kolom video yang kami sediakan di bagian bawah. Coba kita dengarkan dulu, nanti kita komen ya. Di ujungnya nanti kami akan menambahkan juga penyampaian dari Kiai Ubaidillah Tamamunji ya. Sebelumnya coba kita dengarkan dulu. Selamat datang Profesi Kam, Pak Rahmat Zelani Kiki dari RMI DKI. Adik saya Gus Ubaidillah ini. Ya. Terus Pak Yusuf. Jadi kalau saya melihat perdebatan antara Kiai Fakhrur dengan Pak Imad ini memang luar biasa. Ini sudah masuk ya ke ranah face to face ya antara seorang pemikir dengan penguasa dalam tanda kutip. Saya menangkap bahwa kegelisahan sebagian kalangan senior NU itu karena ada satu pergerakan pemikiran yang dilakukan oleh Kiai Imad yang akhirnya berdampak pada gerakan-gerakan sosial yang justru membuat suasana menjadi tidak kondusif. Karena apa? Pemikiran Pak Imad memang luar biasa, ya. Tetapi ini kan baru dalam tataran temuan yang belum dieksaminasi oleh publik, apalagi oleh pejabat yang punya kapasitas untuk menguji pemikiran dia. Ya, apakah betul bahwa ini sebuah disertasi atau karya ilmiah semata atau sebuah pemikiran dalam sebuah jurnal
Tapi yang jelas bahwa pemikiran Pak Imad ini masih perlu ada eksaminasi lanjutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat semuanya, coba kita komen dulu di bagian ini ya. Di mana Pak Taufik CH SHMH ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum dieksaminasi secara publik. Di sini saya sendiri belum tahu apa yang dimaksud dengan eksaminasi ya. Apakah mungkin ini bahasa hukum atau yang dimaksud adalah eksaminasi? Yaitu suatu tindakan menguji atau membahas ulang berbagai aspek dalam proses pengadilan. Tetapi sama-sama kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah 1 tahun berlalu dan itu publik ya. Dan sangat publik bahkan, artinya bahwa siapa saja itu mengetahui selama mereka aktif di dalam di dunia maya. Bahkan juga sudah berlangsung di dalam bentuk seminar-seminar yang disampaikan oleh Kiai Imad ya, di mana apabila Kiai Imad diundang dalam wujud mengisi seminar untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Jadi kalau yang dimaksud itu bentuk pengujian ataupun pembahasan yang secara khusus ke ranah publik yang ya sama-sama kita ketahui apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad ini tidaklah secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah sangat publik dan itu sudah berlangsung 1 tahun lebih. Artinya siapa saja boleh mengujinya, baik itu dari tingkat awam, tingkat kiai, insan-insan pesantren, kalangan intelektualitas Islam itu terundang secara otomatis untuk menguji apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan di dalam beberapa bulan terakhir ya, di mana Kiai Iman menyediakan dirinya secara live untuk berdebat ya. Dan itu kita sama-sama tahu juga di mana Kiai Iman mempresentasikannya dan siap diuji di situ ya. Artinya ketika disebut eksaminasi secara publik itu belum terlaksana, pada hakikatnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah melakukan secara publik dan mempersilahkan siapa saja untuk menguji dan membahasnya. Ya itu yang kita ketahui ya, tapi saya tidak tahu apa istilah yang kata yang dipergunakan oleh Pak Taufik CH SHMH ini tadi barusan ya. Coba kita teruskan lagi. Ya kerana face to face ya antara seorang pemikir dengan penguasa dalam tanda kutip. Saya menangkap bahwa kegelisahan sebagian kalangan senior NU itu karena ada satu pergerakan pemikiran yang dilakukan oleh Kiai Imad yang akhirnya berdampak pada gerakan-gerakan sosial yang justru membuat suasana menjadi tidak kondusif. Karena apa? Pemikiran Pak Imad memang luar biasa, ya. Tetapi ini kan baru dalam tataran temuan yang belum dieksaminasi oleh publik, apalagi oleh pejabat yang punya kapasitas untuk menguji pemikiran dia. Ya, apakah betul bahwa ini sebuah disertasi atau karya ilmiah semata atau sebuah pemikiran dalam sebuah jurnal? Tapi yang jelas bahwa pemikiran Pak Imad ini masih perlu ada eksaminasi lanjutan. Dan saya menangkap bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini banyak bermunculan tokoh-tokoh yang kontra dengan Pak Imad. Bahkan saya temukan satu video yang luar biasa bagus, muncul dari Gus Munajirin dari Bantul. Ini betul-betul komprehensif kajiannya. Ini juga mematahkan pemikiran Pak Imad. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat semuanya, kita coba juga mengomentari pada bagian ini, di mana Pak Taufik CH tadi mengatakan ada satu atau seseorang yang dari Bantul, Gus Munarjin. Ya, saya sendiri belum tahu, saya mencoba melacak kalau ada videonya di YouTube, tetapi saya belum menemukan siapa yang dimaksud oleh Bapak Taufik CH SHMH praktisi hukum ini, di mana beliau ini
mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Munarjin dari Bantul itu dapat meruntuhkan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi sepertinya kalau memang orang yang dimaksud memiliki temuan-temuan ataupun data-data ataupun fakta-fakta yang dapat meruntuhkan apa yang sudah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berkaitan dengan haramnya untuk mengakui nasab kalangan Ba'alwi itu sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa selama lebih kurang 1 tahun ini berlalu kita tidak menemukan tentang sosok yang dimaksud itu, sehebat apakah orang itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik terhadap tentang satu sosok nama Gus Munarjin dari Bantul itu saya belum dapat mengkonfirmasinya kepada Anda saat ini karena saya sudah mencoba melacaknya di YouTube, atau mungkin salah nama ya, atau saya salah kurang dengar ini ya. Tetapi lebih kurang seperti itu. Andai kata pun sosok yang dimaksud itu betul-betul dapat meruntuhkan temuan yang ditemukan oleh orang yang dimaksud itu dapat meruntuhkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ataupun oleh para kiai-kiai ataupun gus lain yang juga meneliti dan mereka juga menemukan fakta yang sama, yang mana nasabnya kalangan Ba'alwi itu tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad berdasarkan penelitian pustaka. Artinya cukup hadir saja orang yang bersangkutan ya, kalau memang itu ada ya, tetapi kita belum menemukan selama polemik nasab, kajian ataupun diskursus nasab Ba'alwi, kita tidak menemukan orang-orang yang dapat meruntuhkan secara ilmiah. Adapun tokoh-tokoh yang selama ini muncul seperti ada Ustadz Idrus Romli, ada Gus Wafi, ataupun ada juga tokoh-tokoh yang lainnya ya, Gus Zaini dan lain sebagainya, dan sama-sama kita ketahui di dalam perkembangan diskursus nasabah alwi, apa yang disampaikan oleh mereka itu semuanya dapat dipatahkan ya, semuanya dapat diruntuhkan secara ilmiah ya, maupun kajian pustaka. Artinya Kiai Iman yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunji, antitesis, belum ada antitesa yang dapat meruntuhkan antitesis yang dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan itu adalah fakta. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik CHSHMH ini mungkin kita perlu kritisi di dalam hal itu. Dan juga kita tidak tahu apakah beliau ini membidangi dalam perkara nasab. Ya, karena banyak orang awam ketika mendengar satu pendapat-pendapat tertentu dari orang lain ya, mereka akan mudah percaya begitu saja bahwa itu meruntuhkan tesisnya Kiai Iman. Kenapa? Karena mereka memang tidak memahami. Yang pertama, orang yang menyampaikan itu juga mungkin bukan orang yang memahami tentang nasab. Kemudian yang mendengarkan tidak memahami juga, tidak membidangi tentang nasab. Hanya saja orang yang menyampaikan mungkin sangat pintar dia berretorika atau berkata-kata atau menerangkan sehingga berkesan seakan-akan sangat benar dan seterusnya. Dan itu terjadi dalam banyak kasus ya, selama 1 tahun terakhir ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, coba kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik CH ini. Ini merupakan sebuah dialektika yang bagi saya ini jangan dimatikan, ya, jangan dimatikan. Kalau toh akan ada tandingan, ya silakan kita tandingi dengan pemikiran yang lain atau dengan karya ilmiah yang lain, itu baru fair. Nah, akan tetapi kalau ya pemikiran Pak Imad ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh Ustadz Fakhrur selaku salah satu ketua yang membidangi bidang itu, kalau dianggap sudah meresahkan, ini perlu ada telaah lebih lanjut ya, karena seandainya hanya dengan pendapat-pendapat sebagian kalangan yang merasa risau dengan itu tanpa ada studi kelayakan di lapangan, maka kurang bijak juga kita memberikan punishment terhadap seorang kader NU ya, yang kebetulan hari ini dia lagi menampilkan sebuah pemikirannya. Nah, karena apa?
menjas atau menghakimi sebuah pemikiran dengan langkah-langkah punishment kayak gini juga kurang bijak. Apalagi NU ini kan sebagai organisasi yang sangat arif dan sangat bijak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat semuanya, mungkin kita perlu memperbaiki kata-kata ya, bahwa ini pemikiran Kiai Iman. Yang lebih tepat sebenarnya bahwa ini adalah penemuan Kiai Iman ya, di mana Kiai Iman melakukan penelitian dan menemukan data-data fakta-fakta. Dan fakta itulah yang disampaikan. Jadi yang disampaikan oleh Kiai Iman itu bukan pemikiran tetapi penemuan ya. Lebih tepat kita katakan begitulah ya, penemuan. Kalau kita sebut sebagai pemikiran berarti hasil buah pemikiran daripada Kiai Iman. Sementara ini adalah penemuan tentang apa yang ada ya. Sejarah itu ya, sejarah dibaca dan itulah yang ditemukan. Kitab nasab dibaca dan itulah yang ditemukan. Jadi bukan pemikirannya Kiai Iman ya. Kalau pemikiran, jadi kita bisa bedakan ya. Kita harusnya membedakan mana pemikiran, mana penemuan ya, supaya bisa jelas. Sebab bahasa ini dua kosakata yang bisa bermakna berbeda secara hukum ya. Secara hukumnya pasti akan berbeda. Ketika kita sebut pemikiran, seakan-akan itu hasil dari apa yang dipikirkan. Beda dengan itu sebuah penemuan. Penemuan ya apa adanya seperti itu tidak akan berubah, terkecuali ada sesuatu yang belum ditemukan. Ya. Kalau diteliti dan ditemukan hal yang baru dan itulah penemuan, bukan pemikiran. Jadi bedakan antara pemikiran dan penemuan ya. Jadi kita berharap di dalam diskusi-diskusi selanjutnya bukanlah pemikiran tetapi penemuan. Dan itu yang lebih tepat karena bahasanya di sini adalah apa yang ditemukan oleh Kiai Iman adalah keharaman untuk mengakui nasabnya kalangan Ba'alwi itu sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengembangkan nilai-nilai yang disebut dengan sebagai mabadi khairul ummah, dan juga di sana ada beberapa ketentuan yang semestinya harus dijadikan pedoman ketika kita akan menjatuhkan hukuman pada seseorang ya, maka harus kita uji secara komprehensif apakah betul pemikiran dia itu bisa menimbulkan ekses negatif yang luar biasa, dan apakah ekses itu sudah betul-betul berpengaruh pada hal-hal yang mendasar dari Nahdlatul Ulama. Ini yang barangkali perlu saya kedepankan. Nah, banyak pengalaman ya tentang beberapa kasus di mana PBNU terkesan gegabah di dalam memberikan hukuman kepada anggota atau kepada pengurus untuk diberhentikan. Pertanyaannya adalah, apakah betul langkah Ustadz Fakhrul ini sudah mengarah kepada pemberhentian dia? Dan pemberhentian ini apakah pemberhentian sebagai pengurus atau bahkan sebagai anggota? Ini yang juga nanti perlu kita perdalam. Kalau seandainya pemberhentian sebagai pengurus saja, ini masih bisa kita maklumi, karena sudah biasalah ketika dalam satu kepengurusan apa ini sebuah lembaga ya yang dianggap sudah tidak paralel dengan kebijakan Nahdlatul Ulama, itu in person bisa diberhentikan antar waktu. Itu kita bisa merujuk pada ketentuan pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama maupun ketentuan pada Mabadi Khairul Ummah, di mana di sana ada beberapa kaidah, ada asidku, al-amanah wal bil ahdi, al-adalah, at-ta'awun, dan istiqamah. Ini merupakan suatu parameter untuk mengukur sejauh mana tingkat ketaatan seorang pengurus di lembaganya masing-masing. Juga ada sikap kemasyarakatan yang juga harus dipedomani oleh seorang pengurus ketika dia mengemban amanah dalam organisasi NU. Di antaranya adalah sifat tasamuh ya. Untuk apa? Bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan. Nah, kalau hari ini Pak Imad mengembangkan sebuah pemahaman, dan bagi saya ini justru kelompok kecil yang menentang arus, di mana NU itu sudah mengikuti ijma untuk mengakui bahwa nasab Ba'alwi itu adalah tetap bersambung. Begitu pula adanya As-Sawadul A'zam yang sudah disepakati secara internasional bahwa nggak ada persoalan tentang nasab Ba'alwi itu. Bahkan kita mendengar
Di sini coba kita kritisi dulu ya, nanti insya Allah juga oleh Kiai Ubaidillah At-Tamamunji juga mengkritisi apa yang disampaikan oleh beliau ini tentang bahwa NU telah melakukan ijma tentang kesohihan nasab Alwi ini tidak benarnya, ini berita yang bermasalah dan tidak pernah NU itu melakukan ijma tentang kesohihan nasab Alwi. Dan kemudian secara global dunia apakah ada yang mensohikan secara global, artinya secara ulama-ulama internasional secara bersama mensohikan nasab Alwi. Dan itu perlu diteliti dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik CHSHMH ini ya. Kita teruskan. Pemikiran dari Pak Quraish Shihab, Pak Hamka yang mereka adalah orang yang punya otoritas untuk itu juga tidak mempersoal atas kesinambungan nasab Pak Alwi. Nah, tahu-tahu muncul seorang individu Kiai Imad memberikan satu tesis yang berbeda. Ya, tentang Pak Quraish Shihab kan Pak Quraish Shihab ini juga dari kalangan Bali, bagaimana mungkin dia mempersoalkan nasabnya sendiri. Tentu yang akan mempersoalkan jika di dalam internalnya ada masalah tentu dari pihak eksternal ya. Apalagi berkaitan dengan nasab ya, tidak mungkin Anda sebagai pemilik nasab mempersoalkan nasab Anda sendiri, dan ini tentu logika yang kurang masuk akal lah. Ya, kita coba teruskan lagi. Dari kebanyakan yang sudah diyakini oleh NU. Maka ini merupakan sesuatu yang menarik ya. Akhirnya timbullah satu gerakan baik dari kalangan netizen yang mendukung Kiai Imad maupun yang kontra. Ini menjadi satu dialektika yang saya kira cukup menarik dari sisi akademik. Nah, namun ketika masuk ke ranah kebijakan, nah ini maka saya pun tidak bisa menyalahkan secara 100% atas sikap Kiai Bahrul, karena dia juga memegang satu amanah untuk menstabilkan situasi NU agar tidak ada riak-riak kecil yang justru akan mengganggu pergerakan Nahdlatul Ulama. Dan kita semua sadar dan mengakui bahwa NU ini merupakan satu organisasi ormas keislaman yang sangat concern dengan persoalan nasab. Ya bahkan nggak usah jauh-jauh ke nasab Alwi. Ketika kita mau jadi pengurus cabang, pengurus wilayah, pengurus pusat, bahkan pengurus lembaga atau banu, itu kadang ditanya, ini bin siapa? Nah, ketika tanya bin siapa, kan itu artinya apa? Bahwa persoalan nasab itu menjadi hal yang penting di kalangan itu. Nah, maka ketika persoalan nasab Alwi ini menjadi satu dialektika, ini mau tidak mau akan menarik perhatian bagi NU, dan apalagi dalam beberapa episode terakhir saya lihat bahwa Pak Imad menggunakan fasilitas media milik NU untuk ajang berpolemik ya, bahkan terjadi satu pergerakan yang dianggap oleh Kiai Bahrul sebagai satu langkah genosida. Ini yang saya anggap pemikiran Kiai Bahrul yang barangkali terlalu jauh, tetapi ini nggak bisa kita salahkan karena sebagai penjaga gawang organisasi, dia mendapat amanah dari anggaran dasar dan rumah tangga itu untuk apa? Mengkondisikan stabilitas internal itu agar tidak terlalu nampak di publik bahwa NU senangnya regejegan begitu. Itu yang saya jumpai. Mari kita tengok secara apa yang akan terjadi ke depan, karena saya belum yakin dan saya belum tahu produk apa yang mau dikeluarkan oleh PBNU Pak Imad ini. Itu Mas Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Berikut ini tambahan penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Beliau seorang dosen juga di UIN Wali Songo, Semarang ya. Nanti beliau menjelaskan tentang apa yang disampaikan Pak Taufik itu sebenarnya saya tidak benar ya, ataupun salah. Coba kita putar ya.
memang sangat sulit untuk dijawab oleh kelompok Bani Pak Alwi sebagai sebuah antitesa yang betul-betul diharapkan dan ditunggu-tunggu sampai sekarang ini. Ada beberapa catatan dari Mas Taufik tadi. Saya ingin menegaskan bahwa nasabah Alwi di kalangan NU itu bukan bentuk isbat NU dan ulama NU, namun bentuk khobar dalam bentuk qaul hikayah. Sekali lagi, nasabah Alwi itu bentuk khobar dalam qaul hikayah sebagai bentuk husnuzon, ketawaduan ulama-ulama kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang alim dari kalangan Pak Alwi, sehingga tidak perlu mengoreksi sampai pada persoalan kenasaban, karena di situ ada keilmuan yang luar biasa dari kalangan Pak Alwi yang bisa diambil sebagai sebuah istifadah atau kemanfaatan untuk ilmu-ilmu keislaman. Tetapi kan menjadi persoalan ketika itu didinastikan dalam tanda kutip oleh generasi Pak Alwi yang akhir-akhir ini muncul. Jadi sekali lagi, tetapi bagaimana relasinya dengan tesis Kiai Imad? Tesis Kiai Imad itu sebagai sebuah diroyah. Sementara kiai-kiai ulama-ulama kita di NU menjadikan nasabah Alwi itu sebagai sebuah husnuzon, bentuk qaul hikayah, bukan isbat. Makanya kalau dibandingkan antara khobar dalam bentuk qaul hikayah dengan diroyah, tentu lebih kuat diroyah dalam tradisi NU. Diroyah itu hasil riset, penelitian, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Imad. Sehingga kalau sudah dalam bentuk diroyah, ya akhirnya ya selama belum ada antitesa, ya nahnu nahkumu bil zahir wala nahkumu bil bawatin. Kita akan menghukumi sesuatu itu dengan zahirnya, bukan menghukumi sesuatu itu dengan batinnya atau yang gaib, yang tidak jelas selama 5 abad setengah itu. Itu catatan saya dari Mas Taufik. Dan terkait dengan Dr. Fakhrur, harus dipahami bersama apa yang disampaikan beliau itu bentuk harusnya beliau itu mengkondisikan. Perlu dipahami, tes DNA itu bukan kekerasan, tetapi pure scientific sebagai bentuk hasil ilmu pengetahuan. Tentu saja tidak mutlak, sekali lagi, karena tidak ada yang mutlak di dunia ini selain Allah, wujudul mutlak. Saya sendiri percaya itu. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai bagian daripada kekerasan seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik, saya nggak setuju, karena tes DNA itu bukan kekerasan, itu ilmu pengetahuan. Secara sosial, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini merupakan shifting paradigm sistem sosial di NU, agar warga NU membaca realitas bahwa di sana memang ada hegemoni dan ada kelas sosial yang berdampak pada relasi kuasa yang tidak seimbang. Ini salah satu kontribusi besar Kiai Imad dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan relasinya dengan sistem sosial. Kemudian terkait dengan Dr. Fakhrur, harus dipahami bersama apa yang disampaikan beliau itu bentuk harusnya beliau itu mengkondisikan. Tetapi bagaimana bisa dikatakan mengkondisikan hanya satu arah yang sifatnya bagaimana menghakimi Kiai Imad, sementara ekses-ekses yang lain juga tidak dibaca. Bahkan menurut saya, ini Mas Yusuf, simpulan saya, Kiai Imad menurut saya sebagai sebuah fenomena yang meredakan gerakan-gerakan ekstrim anti habaib di Indonesia. Mengapa? Karena Kiai Imad keluar dengan jalur akademik hasil riset. Jadi perlu diketahui, sebelum riset Kiai Imad muncul, itu sebenarnya sudah ada banyak ekses-ekses sosial antara para habaib dengan masyarakat. Jadi Kiai Imad itu bukan sebagai penyulut, bukan sesuatu yang baru datang. Tapi Kiai Imad itu ingin mengambil bagian untuk memberikan resolusi konflik antara habaib relasinya dengan masyarakat yang di situ sangat berdampak, mengancam dalam tanda kutip negara dan NU serta mengganggu kiai di grassroots.
Jadi Kiai Imad itu bukan yang baru, Mas, tapi betul-betul bagian yang ingin ingin memberikan resolusi konflik di tengah konflik yang sudah berjalan, Mas, antara HBI dengan masyarakat. Jadi bukan penyulut, bukan sebagai sesuatu yang baru Kiai Imad itu. Itu salah satu bentuk ketulusan akademik Kiai Imad untuk menjawab, untuk memberikan resolusi konflik yang sebenarnya sudah terjadi. Dan itu bisa disemak kok. Sebelum tesis Kiai Imad itu terjadi peristiwa apa di sosial media, terjadi peristiwa apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh sentral habaib yang notabene juga sebagai pemimpin di sana, di Robito dan lain sebagainya. Jadi itu aja catatan saya, Mas. Terima kasih, nanti barangkali bisa dikembangkan lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air semuanya, demikianlah tadi perbincangan live yang diadakan oleh Pada Suka TV yang dimoderatori oleh Bapak Yusuf Mars. Semoga video ini dapat diizinkan oleh Pada Suka TV untuk kita tampilkan di channel Wali NU ini sebagai sesi yang lain lah, karena kita juga mengomentari dan Anda juga dapat menambahkan komen-komen di bawahnya. Mungkin banyak kekurangannya di dalam kami menayangkan video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.